Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada video bagian kedua. Nah, setelah kita membuat sistem koordinat, ini contoh soalnya ya, di halaman 90 silakan dibaca. Posisi benda R1 itu 8I tambah 10J dikurang 15K meter. Itu posisinya. Beberapa saat kemudian bergerak, pindah menjadi posisi R2. 5I tambah 20J. Di sini kelihatan ya bahwa ini merupakan besaran vektor yang memiliki arah karena ada angka huruf yang diberi tanda topi. Berapakah vektor perpindahan serta besaran perpindahan benda? Nah, jawabannya yaitu delta R21 sama dengan R2 kurang R1. R2-nya ini nilainya. Lalu dikurang dengan R1. 5I dikurang 20J R2 di sini adalah yang ini dikurang R1. R1-nya ini. Namun dia mengeluarkan angka 15. K-nya sudah dipindah ke sebelah kanan. Nah, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan berdasarkan pada ininya ya, konstanta yang sama. Jadi untuk I di sini ada minus 5 dan 8, lakukan pengurangan minus 5 dikurang 8. Lalu untuk yang J adalah 10 dan 20. Jadi lakukan operasi penjumlahan 20 dikurang ini ya 10, karena simbolnya menjadi berbeda setelah ada minus di sini, yaitu pengurangan. Lalu 5K min 15 ya di sebelah sini dikurang 0 karena nggak ada R2 tidak memiliki posisi titik di K. Hasilnya adalah setelah dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka hasilnya adalah ini. Nah, besarnya perpindahan adalah akar dari nilai yang ada di I, J, dan K. Akarnya. Nah, ini adalah besarnya perpindahannya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan persoalan tentang perpindahan. Untuk persoalan selanjutnya dapat dibaca di sini sebagai latihan kita ya, untuk bisa mengetahui. Kecepatan rata-rata. Nah, yang tadi yang saya berikan di slide itu adalah berupa ringkasannya, singkatannya. Namun apabila kita ingin mempelajari lebih contoh-contoh soal, silahkan dibaca di halaman 105 ya. Oke. Kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Ya, kalau tadi perpindahan kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan berarti X2 kurang X1 dibagi dengan waktu T2 kurang T1. Nah, itu kalau dia berbentuk X. Namun kalau dia berbentuk titik ataupun pada koordinat, perpindahan adalah yang ini tadi rumusnya ya, dibagi dengan lamanya waktu T2 kurang T1. Kita akan ke contoh soal. Seperti yang tadi ya, ada sebuah perpindahan benda dari R1 ke R2, lalu masukkan nilai perpindahannya delta R21 sama dengan R2 kurang R1. Ingat, ada tanda garis di atas seperti ini, tanda panah merupakan menyatakan arah. Lalu dikurang nilai R2 8J ditambah 10K dikurang R1 10I. Maka didapatkan nilai ini, sehingga untuk kecepatannya adalah nilai ini dibagi dengan waktunya.
Jadi di T1 nya itu adalah 2, T2 nya 6, jadi perpindahan itu terjadi selama 4 second. Nilai ini dibagi dengan 4 second, hasilnya adalah 10. Jadi masing-masing koordinat ini ya, 10 dibagi 4 2,5, 8 dibagi 4 2, 10 dibagi 4 2,5. Masukkan arahnya di I, J, dan K. Ini tadi meter per, di sini menggunakan second. Jadi itu salah satu contoh soalnya. Nah, di halaman 110 111 ini ada contoh soalnya, yaitu contoh soalnya tentang kelajuan rata-rata dari pesawat ya. Hitunglah laju rata-rata dari pesawat yang mengambil rute dari Jakarta, yaitu Soekarno-Hatta, ke Belanda, Amsterdam ya. Jadi kalau dia laju rata-rata, tadi di slide itu kelajuan rata-rata ya, artinya dia sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Rumusnya apa? Itu adalah jarak. Jadi kalau tadi kecepatan dia berdasarkan perpindahan, kalau laju dia jarak dibagi dengan delta T, dibagi dengan waktu tempuh. Contohnya nih ya, pesawat dengan, nanti dibaca nih soalnya. Jadi titiknya tadi, posisinya waktu di Jakarta itu dilambangkan dengan lintang selatan dan bujur timur, dan posisi di Amsterdam dijelaskan dengan lintang utara dengan bujur timur. Jadi bujur timurnya ini karena sama, nanti di sini dikurangi dulu. Namun ini karena angkanya tidak arahnya tidak sama, ini lintang selatan, ini lintang utara, maka masukkan rumus dengan arcus cos ya. Ini rumusnya dari mana? Nah, ini cara mencari apabila yang diketahui adalah titik koordinat peta pada peta ya. Rumusnya adalah seperti ini, bisa diikuti cara pengerjaannya sehingga didapatkan nilainya ini satuannya radian ya, karena ini berdasarkan pada benda yang bulat, berdasarkan pada peta globe ya, peta dunia. Jadi lintang utara lintang selatannya itu membentuk lingkaran, dia menggunakan radian. Nah, untuk mengubah radian ke kilometer harus dikali dengan 6.400 sehingga didapatkan nilai 11.411 km. Nah, di sini untuk mencari kelajuan atau laju, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Diketahui jaraknya berapa, lalu diketahui waktunya tadi ya. Maka dibagikan jarak per waktu, didapatkan jarak antara didapatkan laju pesawat terbang adalah 796,3 km per jam. Ini salah satu contohnya. Kecepatan sesaat menuju 0 ya. Jadi dia menggunakan rumus yang sama, namun T-nya menuju dengan 0, jadi turunannya. Kecepatan sesaat. Nah, bedanya kalau kecepatan dia tetap memiliki arah ya. Jadi kecepatan sesaat V sama dengan akar V kuadrat X, kecepatan pada X, V kuadrat Y pada Y ditambah V kuadrat yang dalam arahnya Z. Jadi dalam arah X, Y, Z dikuadratkan. Kita lihat salah satu contohnya. Posisi benda itu R2-nya R-nya adalah ini. Tentukan kecepatan sesaat pada T2. Jadi saat dia di T2, berapa kecepatannya? Itu ya. Nah, kecepatan sesaat pada T2 sama dengan kecepatan rata-rata antara 2 second sampai 2 ditambah delta T ya. 2 ditambah T berapa gitu ya. Di mana nilai delta T diambil mendekati 0. Untuk menentukan kecepatan sesaat, maka kita tentukan perpindahan T sama dengan 2 sampai dengan T tambah delta T. Nah, kita mulai dari yang pertama. T-nya 2. Kalau T-nya 2, maka R ini posisinya adalah
pada saat R2 waktunya itu 2, masukkan nilainya ke dalam R tadi, di mana nilai R di sini 4 TI. Jadi 4 dikali waktu T keberapa, ini T nya 2 ya. 4 kali 2 ditambah 6T, 6 kali 2 dikurang 5 kali 2 kuadrat J. Jadi untuk R2 nilai perpindahannya adalah ini. Untuk T yang kedua itu T2 tambah delta T untuk yang keduanya ya. Jadi awalnya posisinya di sini saat T sama dengan 2. Nah, saat T sama dengan 2 tambah delta T, dimasukkan nilainya posisinya adalah ini. 8 tambah 4 delta T I dikurang 8 tambah 14 delta T tambah 5 delta T kuadrat J. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Sehingga perpindahannya adalah delta R. Ini R yang kedua dikurang R yang ke satu, yang pertama ya. Didapatkan nilainya adalah posisinya adalah ini. Nah, kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan waktu, namun waktunya menuju 0 ataupun delta T menuju 0. Maka kita masukkan nilainya perpindahannya ini ya, ini rumus pindahan dibagi dengan delta T. Nah, hasilnya yang ini mati, delta T-nya yang ini mati, dan yang ini masih ada 1 karena delta T kuadrat. Jadi dibagi dengan delta T, hasilnya masih ada delta T-nya. Sehingga diketahui bahwa kecepatan sesaatnya adalah 4I dikurang 14 tambah 5 delta T J. Jadi di sini bisa dimasukkan, kalau J-nya kan menuju 0, misalnya 0,1, 0,2, silakan dimasukkan nilainya sehingga diketahui kecepatannya. Seperti itu ya. Oke, kita sudah mempelajari ini sampai percepatan. Jadi silakan baca di buku ini sampai halaman 144. Untuk contoh-contoh soal ada di sini ya, jadi dia lebih mudah dimengerti. Nah, lalu di sini ada pengertian tentang besaran skala dan besaran vektor ya, contoh-contohnya. Lalu bagaimana notasinya? Ya, yang ini tadi ya. Nah, ini bisa dibaca saja. Ini tadi yang notasinya tanda panah atau huruf miring untuk menyatakan vektor. Lalu di sini ada penjelasan tentang cara menunjukkan besar dan arah. Di sini sedikit ada saya tambahkan operasi matematika untuk vektor untuk mengingatkan kembali ya. Seharusnya ini nanti ada di kuliah yang lain juga, namun untuk memudahkan mahasiswa saya memasukkannya di sini. Nah, apa perbedaan ini Bu dengan yang tadi yang ada I, J, K ya? Kalau ini A tidak ada arahnya ya. Jadi agar dia ada arahnya, maka A ini harus dikalikan dengan sudutnya sehingga A di sini. Lalu ada sudutnya cos di sini. Jika sudah dikalikan dengan cos, maka dia sudah letaknya sesuai dengan sudutnya sehingga dia memiliki arah. Nah, beda dengan yang ini. Nah, yang ini karena kita tadi udah belajar ini ya. Jadi dia A-nya ini sudah dikalikan dengan arah yang di I misalnya ya. Udah arah dengan sumbu X sudah dikalikan dengan arah sumbu koordinatnya sudah dikalikan dengan Z dan Y, sehingga AX I tambah AY Z tambah AZK nilainya ini sudah ada arahnya di koordinat. Jadi itu bedanya ya. Inilah yang kita gunakan dalam soal-soal yang tadi. Nah, ini adalah besaran-besaran berdasarkan sudutnya. Nah, ini contoh soal yang seperti kita tadi ya. Jadi sekian, silakan dibaca saja karena ini sangat mudah dimengerti. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk minta tolong untuk Komti, semoga bisa mengirimkan nomornya ya ke WA saya karena saya ingin mengadakan video conference namun belum dapat nomor Komtinya dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.